Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak semuanya. Pada malam hari yang cerah ini, saya Rusmadi Kurniawan, dokter dari Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih. Kita akan meliput kegiatan vaksin, terutama vaksin booster di Masjid Al-Nizam di Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih. Nah, rencananya kegiatan vaksinnya akan berlangsung 2 hari. Mari kita lihat yuk animo masyarakat di sekitar sini seperti apa. Sebenarnya kita lihat dulu alur-alurnya. Nah, sekarang ini kita menuju ke meja pendaftaran, di mana di sini pasien-pasien yang sudah terdaftar itu akan konfirmasi namanya ke meja pendaftaran ini. Ada beberapa orang di sini yang ditugaskan untuk mencek lagi pendaftarannya. Nah, setelah pasien itu masuk ke pendaftaran, lalu kemudian akan di-screening oleh dokter di meja sebelah sini. Di sini ini adalah meja screening. Nah, di sini kebetulan ada 2 orang dokter, Dokter Fitri dan Dokter Eva. Nah, untuk di sini ini akan diputuskan oleh dokter-dokter ini apakah pasien itu atau masyarakat nih layak atau tidak untuk disuntik. Kita wawancarin aja, kita tanya dulu dokter. Nah, Dokter Eva, bagaimana nih masyarakat ini animonya nih? Kalau kita lihat untuk saat ini memang antusias animo untuk masyarakat memang besar ya, karena mereka memang menunggu kegiatan vaksinasi malam hari. Mungkin mereka memang menginginkan setelah berbuka mereka mendapatkan untuk diberikan vaksinasi booster. Terus dari screening sendiri bagaimana? Banyak yang lolos atau banyak yang... Banyak yang lolos dok, alhamdulillah. Banyak yang lolos, alhamdulillah. Jadi aman, jadi semua tetap berjalan dengan lancar. Oke, mudah-mudahan baik-baik aja ya dok, dan animo masyarakat juga tetap tinggi. Oke, terima kasih Dokter Eva, Dokter Fitri, selamat bertugas kembali. Siap dok. Nah, sekarang ini kita ke meja suntik atau meja vaksinasi. Nah, di sini ini tempatnya pasien atau masyarakat yang tadi sudah lolos di screening akan disuntikan. Nah, di sini ada 2 orang vaksinator. Sini ada pasiennya. Nih, ada salah satu masyarakat yang akan diberikan vaksinasi COVID. Nah, seperti itu. Setelah pasien tersebut disuntik, nah ini kemudian pasien tersebut akan melapor ke meja berikutnya atau meja terakhir. Nah, di sini di meja terakhir inilah tempatnya observasi. Jadi setelah di pendaftaran, di screening, lalu kemudian disuntik, lalu pasien melapor ke meja terakhir ini. Nah, di meja terakhir ini diobservasi selama kurang lebih 15 menit. Kan begitu Mbak Erna? Iya dok. Nah, terus di sini pula data-data akan dimasukkan. Ini untuk yang langsung nge-link ke Peduli Lindungi. Jadi setelah pasiennya itu diobservasi 15 menit tidak ada keluhan, lalu oleh petugas dimasukkan ke link Peduli Lindungi. Baru nanti kemudian akan timbul sertifikatnya di Peduli Lindungi. Oke, nih ada beberapa teman-teman kita yang bertugas di meja observasi. Ini Bapak Ridwan, ini Bapak Danan, dan itu Mas Haji. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, selamat bekerja kembali. Terima kasih. Nah, ini sebagian besar masyarakat yang sudah divaksin, yang sedang menunggu diobservasi apakah ada keluhan atau tidak sebelum itu. Oke, kita balik lagi ke spot selanjutnya. Bagus, Rafli Maulana. Bagus, Rafli Maulana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak semuanya. Pada malam hari yang cerah ini, tepatnya di Masjid Al-Nizam, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih. Pada malam hari ini dilaksanakan vaksinasi booster atau vaksinasi COVID-19, di mana kita lihat antusiasnya warga di sini lumayan cukup. Nah, untuk ininya kita tanya-tanya sedikit dulu kepada Bapak Camat Cempaka Putih. Malam Pak Camat. Nah, gimana nih Pak Camat nih tentang kegiatan vaksin kita malam hari ini Pak Camat? Ya, terima kasih. Jadi malam ini tepatan pada tanggal 13 April 2022 kami dibantu dengan Dinas Kesehatan dari Marinir
dan juga inisiatif dari Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih melaksanakan vaksin booster ya, di mana juga sudah viral kan bahwa untuk tahun ini mudik ya diperbolehkan asal lengkap vaksinnya. Oleh karena itu kita mengadakan malam hari ini untuk menjangkau warga-warga kami yang mungkin kesibukan di siang hari, kemudian juga tidak berkesempatan di siang hari, bisanya malam, karena kebijakan masing-masing perusahaan kan beda-beda. Ada yang bisa memberikan peluangan bagi karyawannya, ada juga yang mungkin karena ada target dan sebagainya tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Oleh karena itu di luar jam kerja kita ngadakan, dan ini semuanya saya sangat-sangat apresiasi, sangat salut, luar biasa. Sebelum dilaksanakan juga sudah dibuka secara online ya dok ya, pendaftaran itu di hari pertamanya sudah sampai 100 orang mendaftar gitu. Nah, jadi kita harapkan semua yang telah dilakukan, bantuan juga dari kolaborator kami pada malam ini dari Dinkes Marinir dan juga Jeripareh semuanya, ada juga Pak LMK RW 02 Pak Selamat, tolong dimanfaatkan semaksimal mungkin, jangan sampai apa yang dilakukan kurang mencapai target gitu. Kita terus mengimbau warga untuk melaksanakan booster, tidak terlepas dari hanya mudik, tapi untuk menciptakan herd immunity, dan kita harapkan dalam waktu dekat kita bisa terbebas dari COVID-19 yang sudah 2 tahun ini membelenggu kita. Tentunya untuk kebaikan semua dengan vaksin lengkap, semua pencapaian, pertemuan tatap muka, bagi juga di sekolah-sekolah yang selama ini sangat diharapkan bagi semua pihak, semuanya bisa terlaksana. Tidak hanya sebatas mudik saja, tapi memang mudik menjadi suatu tradisi di Indonesia untuk merayakan hari kemenangan, hari Id yang sudah 2 tahun ini tidak terlaksana. Oleh karena itu kami sangat-sangat terima kasih, animo masyarakat juga sangat tinggi, dan yang luar biasa juga rekan-rekan dan kolaborator kami yang mau meluangkan waktu untuk melaksanakan vaksin di malam hari ini, dan juga terlebih juga dari DKM Masjid An-Nijom yang memberikan tempat pelaksanaan vaksin malam hari ini. Terima kasih. Jadi salah satunya tuh tujuannya untuk mencapai target ya Pak ya, biar orang-orang yang tidak bisa pagi hari atau siang hari di malam hari ini gitu. Karena kesibukannya, kemudian juga kemarin kami menghadiri rapat, sedikit lagi kita mencapai 80% ya untuk booster di Jakarta. Oleh karena itu untuk pencapaian mempercepat, tentunya kita berdaya upaya dengan kolaborator, dengan semua jajaran, mobil khusus ya, partisipasi masif dari masyarakat, dan mereka punya kesadaran tinggi, tidak abai terhadap prokes. Tentunya ini yang kita harapkan. Kira-kira rencana berapa hari Pak ini penyelenggaraan vaksinasi malam hari? Kalau untuk yang sudah direncana ini sampai besok di lokasi An-Nijom ini. Kalau memang terus kita buka secara online ya dok, kalau memang animo sangat tinggi kita terus ngadakan, dan dari Pak Letmal Heru sudah menyampaikan kapanpun sampai tanggal 30 dan akan membantu untuk tenaga kesehatannya. Itu luar biasa, yang karena kita sangat minim sumber daya manusia. Pegawai banyak, tapi kan yang nakesnya hanya sedikit, terbatas, dan itu juga perlu diatur di samping tugas-tugas pokok di luar vaksinasi, seperti tindakan promotif, kuratif, dan sebagainya yang menjadi domain dari nakes kita yang di puskesmas. Itu. Berarti kalau umpamanya animo masyarakat masih tinggi Pak sampai besok, kemungkinan akan dibuka lagi Pak di hari seterusnya. Ya, kita akan terus gunakan semua potensi yang ada untuk tercapainya herd immunity, khususnya minimal di Kecamatan Cempaka Putih. Luar biasa. Nah, luar biasa semuanya. Sedangkan dari Pak Dikes ini gimana Pak bantuan dari Dikes terhadap terselenggaranya vaksinasi pada malam hari ini? Jadi kami dari Dinas Kesehatan Kos Marinir pada intinya adalah
mendukung dari setiap kebijakan hubungannya dengan permintaan dari semua elemen masyarakat, dalam hal ini dikomandani oleh Bapak Camat dengan Ibu Dokter dari Puskesmas. Kami hanya backup seluruh kegiatan dalam kelangsungan untuk mencapai target herd immunity yang disampaikan tadi bisa tercapai. Demikian. Jadi untuk tenaga kesehatannya kalau umpama diminta bantuan dari Dikes TNI AL siap ya Pak ya? Insya Allah siap kami sesuai dengan permintaan. Nah, yang sekarang kita akan wawancari Ibu Kepala Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih kita. Malam Bu Dokter Murni. Malam, Dokter Adi. Nah, gimana nih Bu nih melihat animo masyarakat di sekitar Cempaka Putih ini? Bagaimana kesiapan Puskesmas Bu dalam menyelenggarakan kegiatan vaksin malam hari ini? Ya, terima kasih Dokter Adi. Seperti yang sudah disaksikan bersama ya, animo masyarakat sangat tinggi sekali dan ini juga terlihat dari Bitri yang kita sudah buka di minggu yang lalu, di mana hari pertama seperti yang disampaikan oleh Bapak Camat itu sudah langsung ya mencapai angka 100 orang ya. Kita buka 2 hari di tanggal 13-14 ini. Melihat animo ini tentunya seperti disampaikan oleh Bapak Camat tadi, kita dari Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih tentunya juga mengajak ya berkolaborasi kolaborator-kolaborator. Dalam hal ini kita dibantu oleh Diskes Marinir oleh yang dikomando ini Pak Letkol Heru untuk kegiatan vaksin malam di Masjid At-Nijam ini. Jadi kami sangat mengharapkan sekali warga masyarakat yang belum sempat untuk mengakses layanan vaksin di siang hari karena kesibukannya, mari datang untuk mengunjungi sentra-sentra vaksin yang ada. Nanti mungkin jadwalnya untuk minggu ini kita di tanggal 13-14 ini dengan lokasi di Masjid At-Nizam, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih. Untuk jadwal-jadwal berikutnya nanti akan kita koordinasikan kembali. Jika animonya memang tinggi seperti 2 hari ini, nanti kita akan tetap buka ya. Mungkin nanti kita mencari lokasi-lokasi yang lebih strategis lagi yang bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat. Jadi Puskesmas siap ya Bu ya 100% mendukung vaksinasi malam hari ini ya? 100% harus siap sesuai dengan instruksi dari pimpinan juga, bahwa kita harus melakukan percepatan dalam upaya untuk ya mempercepat tadi herd immunity yang seperti yang kita harapkan masyarakat bisa memiliki kekebalan ya dengan pemberian vaksin booster ini. Oke, terima kasih Ibu Dokter Murni sebagai Kepala Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih. Nah sekarang yang terakhir kita akan wawancari Bapak LMK. Pak, ini untuk sosialisasinya ke masyarakat seperti apa Pak? Agar masyarakat tertarik untuk mengikuti vaksin pada malam hari ini Pak? Ya Alhamdulillah ya, untuk sosialisasinya ke masyarakat cukup baik ya. Kayak tadi jam 3 sore juga saya sudah coba putar ke wilayah yang mau vaksin booster hari ini sudah ada di Al-Nizam. Jadi intinya kita koordinasi dengan wilayah RT, RW, kita koordinasi ke wilayah setempat, Cempaka Putih Timur. Yang terutama di sini yang terdekat RW 1 dengan RW 2. Jadi saya koordinasi ke tempat-tempatnya kayaknya ya Alhamdulillah dengan tadi jam 3 saya muter kondisinya Alhamdulillah kita terlihat di sini cukup banyak dan antusias itu aja. Ya. Untuk pembagiannya gimana Pak? Supaya warga itu tuh datangnya teratur, kemudian tidak antri, tapi tetap terlayani dengan baik. Untuk pembagiannya Bapak ke warga itu saya koordinasi dengan LMK Cempaka Putih Timur 01 ya, wilayah 01. Kita mulai dari jam 6 tadi kita sudah koordinasi, mungkin jam 6 sampai jam 7 kita koordinasikan ke RW 01 yang berminat lebih awal. Di RW 02 kita sosialisasikan jam 7 perkiraan sampai selesai. Tapi sesuai dengan rencana ini, jadi siapa yang berhak yang datang duluan ya silakan aja. Kita yang penting koordinasi, pelayanan di sini juga cukup baik, terkoordinir ya. Jadi kayaknya pelayanan cukup cepat. Termasuk saya sendiri hari ini juga baru booster ketiga. Cepat, saya kurang lebih 15 menit saya sudah terlayani dari pendaftaran sampai ngisi data sampai di booster. Sampai akhirnya nanti terima dari sertifikatnya itu cuma 15 menit. Berarti di sini prinsipnya siapa yang datang lebih dulu dia yang dilayani ya Pak ya? Iya, datang lebih dulu ya silakan aja. Tapi saya sudah koordinasi yang di awal ya silakan di awal. Baik, terima kasih Pak Camat, Ibu Kepala Puskesmas, Pak dari Dikes dan Bapak LMK. Mudah-mudahan vaksinasi booster malam hari ini dan besok itu berjalan dengan baik dan animo masyarakat itu akan lebih tinggi lagi. Terima kasih Ibu Bapak semuanya.
Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini sekarang kita akan wawancarain Ibu Lurah dari Kelurahan Cempaka Putih Timur. Nah, Ibu Lurah, gimana nih Ibu Lurah melihat kegiatan vaksinasi malam hari di Masjid Al-Nizam ini? Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas adanya kegiatan ini dan saya rasa ini luar biasa ya. Sebenarnya dari Bitly yang di-share itu kemarin masih 140-an lah ya. Tapi ini animonya saya rasa cukup baik, cukup positif. Kalau kita lihat saya rasa udah lebih dari target ya. Insya Allah sih kegiatan ini kebetulan 2 hari ya Pak ya. Jadi insya Allah besok animonya bisa seperti ini juga. Kalau ternyata setelah 2 hari masih banyak animo masyarakat, bagaimana Bu? Nah, mungkin ini kita mengevaluasi ya. Ini kan kita lakukan otomatis karena keinginan masyarakat ya. Yang sebenarnya kenapa pas di siang kok kayaknya kurang begitu ya animo masyarakat dari Kelurahan Cempaka Putih Timur. Kebetulan ini karena kecamatan juga yang mengkoordinasikan. 3 kelurahan sih kita adopsi di sini. Dan itu luar biasa, mungkin ke depan akan dilakukan lagi insya Allah. Oh, seperti itu. Kalau menurut ini, kira-kira menurut Ibu bagaimana nih Bu nih? Apa cukup 2 hari? Apa ada tambahan hari Bu menurut Ibu kalau melihat dari animo masyarakat pada malam hari ini? Ya, kalau kita lihat mungkin terakhir lebih besok ya, lebih enak lagi ngelihatnya. Karena fasilitas yang dibuka ini kan mengidentifikasikan bahwa dengan di masjid orang merasa lebih sure ya, lebih yakin gitulah dengan keberadaan vaksin booster ini. Saya rasa ke depan ya insya Allah tetap tinggi, ya mungkin akan dilanjutkan lagi mudah-mudahan. Baik Ibu Lurah, terima kasih atas wawancaranya. Selamat bertugas kembali Bu. Selamat malam. Kita akan mewawancarai salah satu dari masyarakat yang mengikuti vaksinasi malam hari ini. Nah, sekarang ini kita akan berbicara dengan Ibu Yanti. Bu Yanti, gimana Bu Yanti tentang keadaan atau kondisi vaksin ini 19 ini, COVID malam ini? Sebetulnya ini hari pertama ya. Ya. Ya untuk cukup lancar sih ya. Hanya mungkin karena harus diatur lagi posisi-posisinya ya. Karena terlalu ramai di situ. Jadi mungkin ada yang keselip, ada yang apa gitu. Tapi so far untuk ini bagus ya. Ibu sendiri ini vaksin yang booster atau Booster, baru? saya booster. Oh, Ibu sudah booster. Kenapa Bu milihnya yang malam hari? Kan padahal setiap hari yang pagi juga ada Bu. Sebetulnya nggak harus maksudnya pagi pun saya ada waktu karena saya nggak bekerja, cuman kan saya pikir saya bersama anak saya biar sekalian aja. Sementara kan hari ini bulan puasa mungkin nggak mengganggu dengan puasa kami ya kan. Oh, jadi Ibu pertimbangannya dengan bisa mengikuti seluruh keluarga dan biar nggak mengganggu aktivitas yang harinya gitu. Oh, oke. Ini kalau menurut Ibu bagus nggak kira-kira kalau diadakan vaksin malam ini? Sebetulnya untuk yang bekerja karena kan lebih efektif ya, apalagi untuk anak-anak yang tadinya pagi sekolah, apalagi suami yang kerja, biar sekalian kan bersama keluarga itu cukup bagus. Cukup bagus ya. Oh, oke. Baik Ibu Yanti, terima kasih sama-sama. atas pendapatnya. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Selamat malam. Baiklah Ibu Bapak semuanya, tadi peliputan kita tentang vaksinasi COVID-19 di malam hari ini. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar hari ini dan besok, dan semoga animo masyarakat di sekitar Cempaka Putih ini akan lebih baik, dan semoga terbentuk juga herd immunity dari masyarakat Cempaka Putih. Sekian liputan dari saya Rusmadi Kurniawan, Dokter Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.